Kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivi Gosal. Saudaraku, begitu gencar ustadz-ustadz mengklaim bahwa ada nubuat tentang nabi mereka di dalam Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat banyak yang sudah terpatahkan, bahkan semua pasti terpatahkan. Ulangan pasal 18 ayat 18. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Yeremia pasalnya yang ke-29. Dan juga ayat-ayat yang lain jelas tidak ada yang mengarah kepada nubuat tentang nabi mereka. Yang mereka keluar-keluar dan klaim itu. Bahkan juga saudaraku, hari-hari ini yang paling hangat adalah klaim bahwa batu penjuru itu ditujukan kepada nabi mereka. Bahkan di dalam Matius pasal 21 diklaim bahwa bangsa itu menunjuk kepada bangsa Arab. Nah saudaraku, apakah ini benar? Ya jelas tidak. Mari kita lihat sejenak potongan video diskusi dari Ustadz Nandar dan juga Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, oh gambar saya jadi kecil ini. Efesus 2 ayat 20. Ya. Bunitum ala asasir rusuli wal anbiya wa hajalu zawiyahu wal masihu yasu'u nafsu. Gitu. Arabnya lebih jelas daripada bahasa yang kamu pakai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kemudian kisah Rasul 4 ayat 11. Bahwa Yesus itulah batu penjuru. Hadza huwa al-hadarul ladzi rafadatumu ayyuhal bannaun fasara ru'saz zawiyah. Nah, demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dengar itu baik-baik, Nandar, gitu. Saudaraku yang terkasih, sudah jelas bahwa batu penjuru itu bukan menunjuk kepada nabi mereka. Karena Efesus pasal 2 ayat 20 jelas itu dikatakan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-4 ayat 11, ketika Petrus mengucapkan hal itu, jelas bahwa batu penjuru itu adalah Yesus. Dan itulah yang diberitakan oleh Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Bahwa orang-orang Yahudi menolak dia, bahkan menyiksa dia. Padahal dia adalah harta yang paling berharga. Kristus datang untuk menyelamatkan mereka, untuk menjangkau mereka. Tapi mereka menolak dia. Karena itulah dikatakan dia adalah batu penjuru. Dia harusnya menjadi dasar hidup. Nah saudara, ada satu ayat lagi yang begitu tegas menjelaskan tentang batu penjuru. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ini menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah batu penjuru. Jadi bukan menunjuk kepada nabi mereka. Nah, saudara, bahkan juga dikatakan bangsa yang dimaksud di dalam Matius pasal 21 itu adalah bangsa Arab. Sebenarnya itu bukan lagi menunjuk kepada satu bangsa seperti Israel, seperti Indonesia atau bangsa yang lain. Bukan. Tetapi itu sudah jelas disebutkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih siapakah mereka? Imamat yang rajani.
Saudaraku, dalam perjanjian lama, ketika orang Israel mau datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mereka harus datang melalui imam. Nanti imam yang mempersembahkan itu. Artinya bahwa imamlah yang menjadi perantara. Ketika dikatakan bangsa yang terpilih adalah imamat yang rajani, artinya bahwa mereka adalah imam terhadap diri mereka sendiri. Mereka dapat datang kepada Tuhan tanpa penghalang lagi. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mereka sudah tidak lagi terhalang untuk datang kepada Tuhan kapan saja dalam kondisi apapun. Karena Kristus sudah mempersatukan kita dan mendamaikan kita kembali dengan Bapa. Bahkan juga dikatakan bangsa yang kudus. Artinya orang-orang yang menjadi pilihan Allah, mereka dikuduskan oleh Allah. Dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya seperti kata Paulus, namun aku hidup, melainkan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Artinya kita milik Kristus, milik Allah. Sehingga kita tidak bisa mempergunakan hidup dengan sembarangan. Dan kita diberikan satu tujuan yang jelas ketika kita dipilih, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita harus menceritakan karya yang luar biasa dari Allah di dalam Kristus, supaya orang lain juga mengalami apa yang sudah kita alami, yaitu dibawa keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang Kristus. Dan kita harus menjadi terang bagi mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Kita dulunya bukan umat Allah karena dosa. Kita terpisah dengan Allah. Tetapi sekarang setiap orang yang percaya bisa dikatakan sebagai umat Allah dan pewaris kerajaan surga. Oleh karena belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jelas saudaraku, berkaitan dengan klaim dari ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah nabi mereka, ini pasti salah. Bangsa yang dimaksud oleh mereka adalah Arab, ini pasti salah. Karena ini menunjuk kepada Yesus dan juga kepada orang-orang pilihan Allah yang ditebus oleh darah Kristus. Kiranya bagian ini menolong kita untuk kita kuat di dalam iman. Dan kita ingat bahwa kita dipanggil, kita dipilih, kita dibawa keluar dari kegelapan untuk menjadi terang Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.